Kronologi dan pengakuan dugaan penganiayaan Dita Aditya memang berbeda dengan pengakuan dari pihak Masinton Pasaribu. Pernyataan kronologi dari Masinton yang hingga kini hanya diwakili tenaga ahlinya mengatakan Dita terpukul akibat kondisi mabuk saat dijemput dari sebuah kafe di kawasan Jakarta Pusat. Dengan didampingi kuasa hukumnya, Dita Aditya mendatangi kantor Lembaga Bantuan Hukum APIK untuk mengadukan kasus penganiayaan yang diduga dilakukan oleh anggota Komisi 3 DPR, Masinton Pasaribu. Dita menjelaskan bagaimana kronologi kejadian pada Kamis malam, tanggal 21 Januari lalu menimpanya. Dita yang saat itu tengah berkumpul bersama temannya di sebuah kafe di daerah Cikini dijemput oleh Masinton Pasaribu. Di dalam mobil, Dita duduk di samping sopir yang bernama Husni. Kepada Husni, Dita meminta tolong untuk mengambilkan mobilnya yang terparkir di kantor DPP Nasdem. Kemudian, posisi kemudi pun diambil alih oleh Masinton. Saat Dita meminta Masinton untuk mengantarkan pulang, justru Masinton mengajak Dita berputar-putar sambil memaki dan menginterogasi Dita. Perdebatan yang terjadi di dalam mobil akhirnya berujung pemukulan ke wajah Dita. Itu terlihat lagi apartemen saya, kedua kalinya saya dibawa putar, saya tidak diturunkan di situ. Lalu saya bilang, gue mau pulang, gue capek badan, gue mau pulang. Udah, kok ini nggak turun, gue mau pulang, diem lu. Lalu saya gebrak dashboard, gue cuma mau pulang. Karena saya dibawa muter lagi, ngelewati apartemen. Gue cuma mau pulang, badan gue capek. Dan itu terjadi oleh tangan kirinya dua kali itu saya. Namun kronologis kejadian yang disampaikan Dita dibantah oleh pihak Masinton. Melalui tenaga ahli Masinton yang bernama Abraham Leo, kejadian bermula saat Abraham bersama Masinton dan sopir Husni menjemput Dita akibat mabuk. Posisi Husni yang akhirnya turun dari mobil untuk mengambil mobil Dita di kantor Nasdem diambil alih oleh Abraham Leo. Saat menuju perjalanan pulang mengantar Dita lah insiden terjadi. Dita dikatakan dalam keadaan mabuk berat sehingga sempat teriak dan mencoba mengambil alih kemudi yang berujung ditepisnya tangan Dita oleh Abraham sehingga mengenai wajah Dita. Akibat dugaan pemukulan yang dilakukan oleh Masinton Pasaribu, Dita mengalami luka lebam sehingga pembuluh darah di matanya pecah. Dita pun sempat dirawat di rumah sakit mata selama 3 hari sebelum memvisum laporannya ke polisi. Tim Liputan Metro TV. Sementara itu, usai mendaftarkan laporan ke Sekretariat MKD, audiensi tertutup dilakukan antara MKD dan LBH APIK. Wakil Ketua MKD, Sufmi Dasko Asmat, yang menerima laporan menjelaskan MKD masih akan melakukan verifikasi dan koordinasi dengan aparat kepolisian. Ia juga menyatakan pihak Dita belum menyerahkan bukti untuk memperkuat laporannya. Proses tata beracara itu biasanya yang pelapor dulu. Tapi ini pemanggilan pelapor pun kita mungkin harus melalui keputusan rapat internal tentang tindak lanjut perkara. Apakah ini kemudian ditindaklanjuti atau kemudian masih menunggu proses hukum yang sedang berjalan. Itu belum bisa kita pastikan karena belum rapat. Sementara itu, Badan Reserse Kriminal Polri melayangkan panggilan terhadap Dita Aditya Ismawati, asisten pribadi Masinton Pasaribu. Dita akan dimintai keterangan terkait kasus penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Masinton Pasaribu. Kepala Bagian Penerangan Umum Polri, Kombes Pol Suharsono mengatakan Dita akan dimintai keterangan sebagai saksi pelapor kasus dugaan penganiayaan. Selain Dita, Bareskrim Polri juga akan memanggil anggota Badan Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Nasdem, Widi Adriano, yang mendampingi Dita saat melapor pada Sabtu lalu. Keduanya dipanggil sebagai saksi kasus dugaan kekerasan yang diduga dilakukan oleh Masinton Pasaribu. Menurut Suharsono, pihaknya juga akan memanggil Masinton setelah mendapatkan izin dari Presiden. Perkara tersebut sudah masuk ke Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim. Kemudian Bareskrim sudah membuat tim
penyidik yang ditunjuk untuk menangani perkara tersebut. Dan kegiatan hari ini adalah melakukan atau membuat dan mengantarkan surat panggilan terhadap pelapor dan temannya pelapor. Jadi ada 2 orang yang rencana minggu ini, kalau tidak salah Kamis, itu dipanggil oleh penyidik yang menangani perkara tersebut. Kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan anggota DPR Masinton Pasaribu terhadap asisten pribadinya Dita Aditya Ismawati terus bergulir. Tidak hanya di ranah hukum, Dita juga mengadukan politisi PDIP tersebut ke Komnas Perempuan dan Mahkamah Kehormatan Dewan. Gaduh kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh anggota Dewan Masinton Pasaribu terhadap asisten pribadinya Dita Aditya Ismawati bergulir ke ranah hukum dan etika. Setelah melaporkan ke Bareskrim Polri, Senin kemarin Dita mendatangi LBH Apik dan meminta bantuan hukum atas kasus penganiayaan yang dialaminya. Dita selanjutnya juga mendatangi Komnas Perempuan untuk menyampaikan laporan dan meminta perlindungan. Komisioner Komnas Perempuan Nina Nurmila mengaku akan mempelajari kasus tersebut dan memberi perlindungan kepada korban. Jika terbukti bersalah, pelaku harus dijatuhi hukuman lebih berat karena kapasitasnya sebagai wakil rakyat. Jika ini terbukti memang Masinton pelakunya, maka ini harus menjadi penyelesaian yang tuntas, karena ini anggota DPR itu adalah public figure yang dipilih oleh rakyat, yang idealnya harus menjadi contoh bagi masyarakat, sehingga kemudian hukumannya juga mungkin bisa lebih tinggi daripada pelaku biasa. Kasus dugaan penganiayaan ini juga bergulir ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Perwakilan LBH Apik hari ini melaporkan dugaan penganiayaan yang dilakukan politisi PDIP tersebut ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Tetapi perlu saya sampaikan, ini bukan masalah politik, ini masalah personal di antara mereka, di antara anggota DPR dengan stafnya. Silakan mereka selesaikan sendiri. Ya, jadi tidak perlu dibawa ke ranah-ranah politik. Ya, kita bisa melihat, dan ya mudah-mudahan di MKD kita bisa bekerja secara maksimal, dan di kepolisian juga mereka bisa bekerja secara profesional sehingga ini menjadi jelas dan terang ya tentang motif, dasar, ya kalau ada pemukulan, kenapa dipukul, siapa yang pukul, kan ini belum jelas. Kasus dugaan penganiayaan ini semakin membuat citra DPR semakin terpuruk, terlebih di tengah minimnya kinerja wakil rakyat. Kasus seperti ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Ini harus didorong agar satu, proses hukum mesti tetap berjalan untuk bisa memastikan sebetulnya ini siapa yang melakukan, dan memang perlu dimintai pertanggungjawaban. Yang kedua, saya kira di internal DPR juga perlu ada proses ya melalui Mahkamah Kehormatan Dewan. Laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh anggota Dewan bukan kali ini saja terjadi. Sebelumnya anggota DPR asal P3 Ivan Has juga dilaporkan ke polisi dan MKD karena diduga melakukan penganiayaan terhadap asisten rumah tangganya. Tim Liputan Metro TV. Insiden dugaan pemukulan oleh anggota DPR Masinton Pasaribu terhadap asisten pribadinya Dita Aditya ternyata tidak hanya dilakukan 1 kali. Dari laporan Dita ke LBH Apik kemarin, terungkap bahwa Masinton telah melakukan kekerasan terhadap Dita hingga 3 kali. Kalau memang dia transfer uang, padahal mula-mula dia bilang, oh, dia punya uang, ngapain minta saya, tapi dia datang, mentransfer uang, datang, tapi enggak